Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai the costing by product dan joint product. Apa sih perbedaan dari costing by product dengan joint product? Yuk simak lebih lengkapnya pada video kali ini. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai perbedaan costing by product dan joint product. Main product atau biasa disebut dengan barang utama adalah produk utama yang memang merupakan tujuan produksi utama perusahaan tersebut. Dalam main product ini terdapat dua jenis lagi, yaitu joint product, yaitu produk yang dihasilkan dari satu raw material menjadi beberapa produk. Misalnya, susu dapat diolah menjadi keju, susu segar tersebut, dan yogurt. Kemudian ada co-product, yaitu produk yang dihasilkan dari beberapa raw material menjadi lebih dari satu produk. Kemudian byproduct. Byproduct itu merupakan produk sampingan, bukan merupakan tujuan utama dari produksi perusahaan. Biasanya memiliki nilai jual yang rendah. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan gambar tersebut. Crude oil atau minyak mentah itu dapat diolah menjadi bensin, minyak tanah, dan aspal. Untuk bensin dan minyak tanah itu merupakan main product dan gabungan dari main product yaitu joint product. Kemudian ada aspal. Aspal ini merupakan sisa dari pengolahan crude oil tersebut sehingga bukan termasuk dalam produk utama, dia masuk dalam produk sampingan atau byproduct. Kemudian pada pembahasan kedua kita akan membahas mengenai split off point dan separable cost in joint cost. Apa sih itu? Split off point adalah titik pemisah, titik di mana setiap jenis produk terbentuk dan sudah dipisahkan perbedaannya, yaitu pemisah dari joint cost dan separable cost. Apa sih itu joint cost? Joint cost itu merupakan biaya yang dibutuhkan mulai dari raw material sampai titik split off, yaitu sampai dia dapat diidentifikasi perbedaannya. Kemudian separable cost. Separable cost itu biaya tambahan, biaya yang dibutuhkan mulai dari titik split off point sampai barang siap dijual. Untuk lebih jelasnya lagi, perusahaan itu membutuhkan raw material untuk membuat barang sampai di titik ultimate point, yaitu titik di mana barang tersebut siap dijual atau finished good. Nah, dari raw material sampai dia dapat diidentifikasi perbedaannya sampai titik split off point itu membutuhkan biaya yang disebut dengan joint cost. Dan dari titik split off point sampai dia dapat dijual itu membutuhkan biaya tambahan yang disebut dengan separable cost. Nah, seperti contoh yang tadi, crude oil sampai dia dapat diidentifikasi perbedaannya itu membutuhkan biaya yang disebut joint cost, dan titik di mana dia dapat diidentifikasi perbedaannya itu merupakan titik split off point. Kemudian dari titik split off point sampai dia dapat menjadi bensin, minyak tanah, dan aspal pasti membutuhkan biaya tambahan, yaitu separable cost. Nah, joint cost ditambah separable cost itu merupakan manufacturing cost, biaya keseluruhan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai titik ultimate point. Lalu bahasan yang ketiga adalah joint product. Nah, berikut adalah contoh soal untuk seluruh metode joint product. Yang pertama adalah metode unit produksi. Nah, metode ini mengalokasikan joint cost berdasarkan unit pengukuran yang umum digunakan, misalnya kilogram atau liter. Langkah yang pertama adalah menghitung produk yang dihasilkan. Langkah ini digunakan untuk seluruh metode joint product dengan cara penjualan ditambah saldo akhir dikurangi saldo awal. Yang kedua adalah mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk berdasarkan bobot. Seperti 6 didapatkan dari unit produksi produk tersebut dibagi dengan seluruh unit produksi dikali dengan biaya joint cost bulan itu. Yang ketiga adalah menghitung cost per unit dengan cara penjumlahan antara joint cost dan separable cost dibagi dengan unit produksi. Cara yang kedua adalah metode biaya rata-rata per unit atau average unit cost. Nah, metode ini mengalokasikan joint cost ke joint product secara merata berdasarkan jumlah unit joint product yang dihasilkan. Cara yang pertama adalah menghitung produk yang dihasilkan.
Cara yang kedua, menghitung biaya rata-rata per unit dengan cara seluruh biaya joint cost bulan itu dibagi dengan seluruh unit produksi. Yang ketiga adalah mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk berdasarkan biaya rata-rata. Datanya telah kita hitung tadi. Yang keempat adalah menghitung cost per unit. Lalu yang selanjutnya adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Nah, metode ini mengalokasikan joint cost ke joint product secara merata berdasarkan pembobotan terhadap joint product yang dihasilkan. Cara yang pertama adalah menghitung produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah mengalokasikan jumlah masing-masing produk berdasarkan bobot. Nah, bobot ini mencerminkan penyerapan joint cost oleh tiap-tiap joint product. Pembobotan bisa berdasarkan berat produk atau ukuran lain yang mencerminkan penyerapan joint cost tersebut. Lalu, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk berdasarkan bobot. Lalu yang cara terakhir, menghitung cost per unit. Pada metode harga jual relatif cost per unit dialokasikan sebanding dengan nilai pasar dari produk tersebut dibagi dengan joint cost. Terdapat dua jenis market value, yaitu salable at split off point dan not salable at split off point. Pada not salable at split off point terdapat separable cost. Jika ada separable cost, maka separable cost harus dikurangi terlebih dahulu untuk membentuk hypothetical market value. Langkah yang pertama adalah menghitung produk yang dihasilkan, lalu mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk berdasarkan harga jual relatif. Setelah itu didapat hasil dari pengalokasian joint cost ke masing-masing produk dan yang terakhir penghitungan cost per unit. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya akan kami paparkan pada video kami part 2. Jadi, stay tune terus ya.